Wah 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 ya ya ya. Ya 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 ya. Wah 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 ya ya ya. Ya 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 ya. Cete yo remukmu. Cete remuk-remuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya dulur-dulur? Tentunya selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image ya Lur. Oke Lur, itu adalah salah satu trik para vlogger ya, para vlogger untuk mencari viewer dengan alih-alih cara mengatasi chat keriting. Padahal chatnya itu memang dirusak biar kayak keriting, terus judulnya dikasih cara mengatasi chat keriting, terus isinya chat ulang. Itu bukan cara mengatasi mas, itu caranya chat ulang gitu loh. Jangan suka ngoblokin mereka yang masih awam, tapi kasih edukasi yang bener gitu ya. Oke dulur-dulur, ini adalah media yang akan kita chat ulang karena di sini saya rasa chatnya sudah nggak layak untuk kita langsung tindis ya, atau langsung kita lakukan repaint. Di sini saya putuskan untuk saya kupas total. Caranya seperti apa? Di sini ada amplas 80. Amplas 80 ini tujuan saya untuk memberikan baretan supaya nanti ketika kita pakai cairan thinner, dia itu membantu peresapan ya, atau cepat meresap ke bagian cat itu, dan sehingga bisa keriting, lalu bisa kita lakukan proses pengelupasan. Kenapa mas harus dikelupas? Karena gini ya, kalau cat itu sudah tebel, udah pernah di repaint, kebetulan ini cat sudah saya sendiri yang repaint dulunya, jadi saya tahu riwayat cat ini. Jadi nggak bisa langsung saya timpa cat berikutnya atau langsung saja saya cat. Jadi di sini keputusan saya itu saya kupas. Kenapa? Karena kalau cat yang ada itu sudah terlanjur tebel, itu bisa mengakibatkan yang namanya nanti finishingnya, clearnya nggak mau keras seakan-akan, karena pondasi di bawahnya itu sangat tebel sekali. Terus untuk efek yang kedua yang diakibatkan ketika kita maksain media ini langsung kita cat, itu bisa terjadi yang namanya absorb clear. Jadi clear itu nggak bisa mengkilat. Nah karena media yang di bawahnya itu sudah terlanjur tebel, terus terkena chemical kimia lagi, otomatis dia akan ngelumer lagi dan bisa mengakibatkan resapan clear yang over. Jadi clearnya itu ngedrop ya. Terus jangka panjangnya itu bisa menjadi kayak kulit jeruk Lur, karena sudah ketebelan. Pernah nggak lihat cat yang motor lama yang sudah dicat berkali-kali, terus hasilnya itu kayak makin mengkirut atau mengkerut kayak kulit jeruk. Nah itu juga bisa dibilang akibatnya dari sini. Nah disinilah yang namanya sesi epoxy correction. Jadi seberapa layak media ini akan kita naikkan epoxy. Setelah kita koreksi seperti ini, ternyata media ini perlu dilakukan pengelupasan. Untuk pengelupasan di sini saya tidak menggunakan cairan yang jahat itu ya Lur ya, yang sering ada di platform sebelah yang direndam terus disemprot banyu hilang. Nggak, di sini saya nggak punya. Jadi teknik dari saya itu saya menggunakan thinner PU eceran Lur. Saya pakai thinner PU eceran. Saya amplas dulu menggunakan 80 tadi untuk memberikan baretan, terus saya kuas-kuaskan sampai media atau catnya itu keriting dan ngelumer atau lembek. Nah sehingga saat sesi pengelupasan itu mudah ya Lur ya, tinggal kita dorong aja untuk kuasnya, itu sudah bisa membantu saat proses pengelupasan. Mas apakah medianya nggak rusak? Nggak, insya Allah nggak, karena kalau thinner itu kita selagi nggak kita rendam atau nggak kita biarkan lama-lama, media itu nggak akan rusak. Beda lagi kalau kita menggunakan remover yang yang biasa dipakai untuk jenis metal ya, seperti remover apa itu yang kaleng biru, itu bisa rusak Lur. Jadi di sini kita mengantisipasinya menggunakan thinner PU eceran. Bisakah menggunakan thinner yang lain? Bisa menggunakan yang jenis HG yang kaleng hitam yang gambar ular, itu bisa juga. Nah di sini ketika sudah kelihatan media yang dasarnya, di sini kita bantu menggunakan bensin
atau Pertalite atau Pertamax ya, untuk menghemat thinner yang ada. Jadi di sini seketika media yang sudah kita lap mulai hilang dan sebelum mengering, kita bantu pengelapan menggunakan bensin. Nah, ketika medianya belum terlalu bersih, bisa kita bantu menggunakan pisau yang bekas ya lur ya, atau kepi. Kita kerik gitu ya. Keriknya searah, jangan bolak-balik gitu, biar nggak ngelukain media plastik yang ada. Oke, ini teknik saya. Oke, kalau misalnya dulur-dulur punya teknik yang lain ya silahkan monggo dipakai, karena di sini kita lebih memperhatikan cara menganalisa media yang sudah pernah dicat dan cara mempersiapkan panel. Seberapa layak media ini, kita akan naikkan cat berikutnya. Apakah harus dikelupas atau bisa langsung dicat ulang gitu ya lur ya. Ini lebih ke analisa atau persiapan panel. Oke. Di sini setelah pengelupasan tadi, saya lanjut pengamplasan. Cuman saat proses pengamplasan saya lupa nggak merekamnya ya. Jadi di sini saya langsung untuk memberikan pemilihan bahan. Nah, di sini kebetulan saya punya epoxy filler dari Pacific Fine yang notabene dia ini bisa digolongkan NC ya. Terus jenis obatnya warnanya kuning. Nah, di sini kenapa saya pilih yang epoxy ini? Karena daya rekatnya lebih kuat lur untuk media awal seperti ini atau media nol seperti ini. Kalau yang satunya tadi Pew 2K Surfacer itu biasa saya pakai setelah misalnya melakukan pendempulan atau di atas media cat lama. Nah, karena berhubung ini media kita nol kan, jadi di sini saya pilih yang epoxy filler yang obatnya warnanya kuning, macam kalau kena tangan itu kayak lem lur, lengket. Nah, itu untuk daya rekat yang lebih kuat. Oke, sebelum pengaplikasian epoxy filler di sini seperti biasa kita lap menggunakan degreaser atau silicone remover. Guna daripada silicone remover sendiri sudah saya sering bilang ya, bahwasanya ini untuk membersihkan media dari kandungan minyak mungkin ya, terus kandungan silikon, bekas sabun gitu. Nah, di sini bisa terantisipasi oleh silicone remover ini. Jadi media ini benar-benar steril ya lur ya. Oke, untuk pemakaian nozzle saat pengaplikasian epoxy usahakan menggunakan nozzle yang gede ya lur ya. Minimal dari 1.3 sampai 4 atau sampai 8 ya lur ya. Kenapa? Karena notabene daripada epoxy itu memiliki viskositas yang tinggi atau memiliki kekentalan yang sangat tinggi. Jadi kita wajib menggunakan nozzle yang besar supaya bisa langsung mendapatkan film yang ideal ya. Karena sesi epoxy ini atau dasar seperti ini itu yang kita butuhkan adalah bill film atau lapisan. Jadi kita wajib menggunakan nozzle yang besar. Bang, apakah bisa ketika saya mengaplikasikannya menggunakan nozzle yang kecil? Tentu saja bisa, tapi kembali lagi ke TDS daripada epoxy itu biasanya mixing rasionya itu 4:1:1, 4:1:2 itu sudah mentok ya lur ya. Tapi kalau dulur-dulur menggunakan nozzle yang kecil, otomatis kita akan menambah thinner lebih banyak. Ketika mengaplikasikannya di atas media nol seperti ini, kemungkinan besar aman. Tapi kalau mengaplikasikannya di atas cat lama, kemungkinan indikasi keriting itu ada karena kandungan thinner semakin banyak lur. Dan kelemahan kedua, ketika kita menggunakan nozzle yang kecil, otomatis kita akan melakukan pengaplikasiannya itu beberapa kali atau mungkin berkali-kali untuk mendapatkan lapisan yang ideal. Tapi ketika kita menggunakan nozzle yang besar, otomatis kita akan lebih cepat mendapatkan film dan tidak merubah viskositas TDS epoxy yang ada lur gitu. Nah, kalau misalnya dulur-dulur punya yang nozzle yang kecil ya sudah nggak apa-apa, yang penting sabar ya. Jadi jangan keburu nafsu saat pengaplikasian, karena kalau keburu nafsu otomatis nanti akan mengakibatkan hal yang kurang baik. Oke lur, di sini untuk proses pengaplikasian epoxy sudah selesai. Nanti kita kalau sudah kering kita akan lanjut untuk sanding. Nah, di sini untuk sanding seperti biasa saya kasih gate coat. Untuk gate coatnya ini saya menggunakan cat. Saya catkan secara tipis-tipis supaya ketika kita pengamplasan itu lebih mudah ya.
Dan untuk pengamplasan di sini saya menggunakan ukuran 800 dan 600. Oke lur, mungkin videonya stop sampai di sini. Nanti kita akan lanjut ke base coat correction setelah kita amplas. Oke, semoga videonya bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lagi dulur-dulur ketipu sama vlogger-vlogger yang tidak bertanggung jawab, yang suka mencari viewer tanpa menjelaskan yang detail. Oke lur.